Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun melihat sepasang sayap milik sangguannya, lalu dia berkata, "Jimat abadi asli tingkat menengah." Sensubing menggunakan langkah ruang dan waktu untuk mengejar sangguannya. Sangguannya mengepakkan sayapnya sangat cepat. Dia melarikan diri sambil berkata dengan tajam, "Meskipun kepala istana ini bukan lawanmu, tetapi kamu jangan berpikir bisa menghabisi kepala istana ini. Setelah kepala istana ini melarikan diri, aku akan menemukan cara naik ke alam abadi. Segera setelah aku naik ke alam abadi, kepala istana ini akan mengirim seseorang untuk menghancurkanmu." Pada saat ini, Tanyun datang ke tempat jiwa Kaisar Abadi ke-6. Lalu dia berkata, "Jangan terlalu senang. Bahkan jika kamu mencapai ujung dunia, aku akan menghabisimu." Setelah itu, Tanyun menendang jiwa Kaisar Abadi ke-6. Kemudian Tanyun berteriak, "Subing, cepat kemari." Sensubing berhenti. Dia naik ke bahu kanan Tanyun. Kemudian tubuh Tanyun mengeluarkan kekuatan spiritual emas dan menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Tanyun mengejar sangguannya yang telah melarikan diri jutaan mil jauhnya. Pada saat ini, Tanyun tidak meminta singa naga emas keluar karena dia tahu bahwa kecepatan terbang singa naga emas sedikit lebih rendah daripada dirinya. Sementara Tanyun mengejar, dia menemukan melalui kesadaran spiritualnya bahwa sangguannya terluka parah. Jadi Tanyun bisa menyusulnya. Pada saat yang sama, Tanyun menemukan melalui kesadaran spiritualnya bahwa di langit 7 atau 8 orang dari sekte suci Wangfu terluka. Sementara 490 tetua dari istana 6 surga, setengahnya telah dihabisi. Tanyun percaya bahwa orang-orangnya pasti tidak akan membiarkan musuh melarikan diri. Pada saat ini, di benak Niro yang bertarung dengan Suezian, dia tiba-tiba mendengar suara lemah dan cemas dari sangguannya. "Putriku, kita kalah. Cepat kita pergi ke alam rahasia Wangfu. Formasi pertahanan yang diatur oleh ibu di sana dapat menahan musuh untuk sementara waktu." Mendengarkan hal itu, Niro yang terluka oleh serangan Suezian, dia tiba-tiba melarikan diri. Dia berkata melalui transmisi suara sambil menangis, "Ibu, suaramu sangat lemah. Apakah kamu baik-baik saja? Aku sangat mengkhawatirkan dirimu." Sangguannya menjawab, "Kamu jangan khawatir. Ibu memiliki jimat abadi asli tingkat menengah, jadi Tanyun tidak bisa mengejarku." Pada saat ini, sangguannya yang dikejar oleh Tanyun. Dia buru-buru berkata pada para tetua melalui transmisi suara, "Kalian semua lindungi Nona Muda dan pergi ke alam rahasia Huangfu." Ketika Niro melarikan diri, sebuah perahu roh abadi asli tingkat menengah menuju ke arahnya. Niro tahu bahwa ibunya ingin dia mengendarai perahu roh dan membawa para tetua untuk melarikan diri. Niro hendak memimpin para tetua terbang menuju perahu roh, tetapi tiba-tiba dia mendengar suara wanita acuh tak acuh di belakangnya. "Kamu tidak bisa lari." Ternyata itu Suezian yang tubuhnya dikelilingi kekuatan abadi emas, kayu, air, api, dan tanah. Suezian memegang pedang dewa 5 jiwa. Saat dia melewati Niro, dia membalikkan tangannya dan mengayunkan pedangnya. Ketika Niro buru-buru menghindar, 8 tetua yang ada di belakangnya berteriak, "Lindungi Nona Istana Muda dan biarkan Nona Muda pergi dulu." Para tetua itu melesatkan cahaya pedang ke arah Suezian. Suezian terlalu cepat. Dia tiba-tiba muncul di samping para tetua dan menghabisi mereka. Pada saat ini, Niro mengambil kesempatan dan terbang menuju perahu roh. Ketika Suezian mengejarnya, lebih dari 20 tetua di alam eklosion tingkat ke-6 hingga ke-9 datang untuk melindungi Niro. Suezian dengan cepat bergerak di samping para tetua. Setiap kali dia melewati seorang tetua, maka tetua itu akan mati. Ketika Suezian telah menghabisi lebih dari 20 tetua, Niro sudah terbang ke perahu roh. Dalam sekejap,
ketika Nero sedang mengendarai perahu roh. Suizian juga terbang ke perahu roh. Suizian berkata, "Kamu tidak bisa melarikan diri." Nero berkata, "Baiklah, mari kita coba." Kedua gadis itu bertarung sengit di perahu roh. Tang Mengyi terbang di udara, tetapi dia tidak punya waktu untuk terbang ke perahu roh. Lalu dia berteriak, "Xian, kamu berhati-hatilah." Nanggong Yukin, Si Hong Xiao serta Dante Xianer, mereka berteriak dengan cemas, "Xian, perhatikan keselamatanmu." Segera, suara tegas Suizian terdengar, "Kakak Tang, kamu tidak perlu khawatir. Aku pasti akan menghabisinya. Kalian berhenti mengejar perahu roh. Kalian pergi dan habisi para tetua dari Istana Enam Surga." Mendengarkan hal itu, para gadis, Toba Yingying, Tang Yongsheng, Gongsun Roxi dan yang lainnya, mereka mulai menghabisi para tetua dari Istana Enam Surga. 3 jam kemudian, Toba Yingying dan yang lainnya telah menghabisi semua tetua dari Istana Enam Surga. Pada saat ini, Toba Yingying dan yang lainnya, mereka melepaskan kesadaran spiritual untuk melihat Suizian, Nero, Tanyun, Sensubing dan sangguannya. Dan Tayu mengerutkan kening dan berkata, "Benua hukuman surgawi sangat luas. Menurut kalian, kemana sangguannya dan Nero akan melarikan diri?" Pada saat ini, mata indah Toba Yingying berkedip. Lalu dia berkata, "Seharusnya melarikan diri ke pegunungan hukuman surgawi." Tian Lao yang merupakan komandan organisasi hukuman surgawi berkata, "Mengapa pergi ke sana?" Toba Yingying berkata, "Pegunungan hukuman surgawi telah ditempati oleh Istana Enam Surga selama 5 tahun. Jika aku tidak salah, sangguannya telah membuat ulang gerbang alam rahasia Wangfu, alam rahasia jiwa ilahi, alam rahasia abadi, dan alam rahasia murong. Di antara keempat alam rahasia itu, alam rahasia Wangfu yang paling dekat dengan tempat ini. Oleh karena itu, aku pikir sangguannya yang terluka parah akan melakukan segala kemungkinan untuk melarikan diri ke alam rahasia Wangfu, kemudian melarikan diri ke ngarai para dewa. Tentu saja, itu hanya tebakanku." Ketika semua orang mendengarkan kata-kata itu, mereka semua berpikir bahwa kata-kata Toba Yingying masuk akal. Dan Tayu memandang Toba Yingying, lalu dia berkata, "Apa yang harus kita lakukan sekarang ini?" Toba Yingying berkata dengan dingin, "Ini sangat sederhana. Para istri kepala sekte dan aku akan terbang keluar dari Laut Salju Tianqi, kemudian melewati formasi teleportasi untuk mencapai kota kekaisaran dinasti Tang, kemudian menuju ke perbatasan dinasti Qingcheng. Pada akhirnya, melalui formasi teleportasi yang ada di sana, kita akan mencapai kota Wang Yue. Kota Wang Yue lebih dekat dengan gerbang masuk pegunungan hukuman surgawi. Kita akan mencegat sangguannya di sana." Mendengarkan hal itu, Tang Mengyi, Si Hong Xiao dan Nanggong Yukin, mereka mengangguk setuju. Tang Yongsheng berkata, "Aku akan ikut." Feng Qingcheng dan Gongsun Roxi berkata serempak, "Aku juga ikut." Toba Yingying berkata, "Baiklah." Sementara yang lainnya tetap tinggal di Zhongnan Xiangshan. Setelah itu, Toba Yingying dan beberapa orang melintasi Laut Salju Tianqi. Waktu berlalu. Setelah Toba Yingying dan yang lainnya tiba di kota Wang Yue, mereka melepaskan kesadaran spiritual dan menunggu sangguannya, Tanyun dan Sensubing datang. Pada saat yang sama, sangguannya yang telah melarikan diri selama 4 bulan, dia perlahan membaik dan sekarang lukanya telah pulih sebesar 30%. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang di atas kota dinasti Tang dengan wajah pucat. Pada saat ini, Tanyun yang tingginya 300 kaki membawa Sensubing. Tanyun berada di belakang sangguannya sejauh 1,3 juta mil. Sensubing yang berada di bahu kanan Tanyun. Dia berkata, "Sayap yang merupakan jimat abadi asli tingkat menengah mulai melemah, yang berarti bahwa sangguannya tidak dapat melarikan diri." Melalui kesadaran spiritual Tanyun, dia menemukan bahwa sangguannya berhenti terbang. Sangguannya menangkap beberapa orang. Tanyun berkata dengan tajam, "Sangguannya,
apa yang ingin kamu lakukan?" Sang guanya berkata, "Bukankah kamu sangat pintar? Mengapa kamu tidak bisa menebak apa yang akan aku lakukan? Kamu berhentilah. Jika tidak, aku akan menghabisi mereka." Mendengarkan hal itu, Tanyun berhenti terbang. Kesadaran spiritualnya menyelimuti sang guanya yang berada lebih dari 1 juta mil jauhnya. Lalu dia berkata dengan marah, "Mereka hanya orang biasa yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bagaimana bisa keluhan antara kamu dan aku sampai membuat mereka terseret dalam masalah kita?" Sang guanya tertawa dan berkata, "Apa hubungannya denganku? Tanyun, mundurlah, berhenti mengejarku. Aku akan melepaskan mereka." Mendengarkan hal itu, Tanyun mengepalkan tangannya erat-erat. Dia menggertakkan giginya dan tampak agak ragu-ragu. Hal yang sama berlaku untuk Sensubing di bahu kanannya. Tiba-tiba, 30 orang di depan sang guanya. Mereka hancur berkeping-keping. Tanyun berkata dengan marah, "Kamu binatang buas." Sensubing berkata, "Sang guanya, ini adalah kebencian di antara kita. Orang-orang itu tidak ada hubungannya. Kamu menghabisi orang yang tidak bersalah. Apakah kamu masih manusia?" Sensubing mengirim transmisi suara pada Tanyun. "Tanyun, sang guanya kejam. Tidak peduli berapa harga yang harus kita bayar, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Jika dia dapat melarikan diri dan bersembunyi di benua hukuman surgawi yang luas ini, kita tidak dapat menemukannya. Lalu suatu saat dia akan membalas dendam." Mendengarkan hal itu, Tanyun menarik napas dalam-dalam. Dia tahu dengan jelas bahwa kali ini sang guanya tidak boleh dilepaskan. Jika tidak, akan ada masalah tanpa akhir. Ada lebih banyak orang yang tidak bersalah akan dihabisi oleh sang guanya. Pada saat ini, sang guanya mencibir, "Sensubing, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kepala istana ini bodoh? Kamu mengatakan bahwa orang-orang ini tidak terkait dengan Tanyun. Jangan berpikir bahwa kepala istana ini tidak tahu. Sekarang dinasti Tang atau dinasti Qingcheng, mereka semua adalah bawahan dari sekte suci Huangfu. Maka orang-orang ini juga orang-orang dari sekte suci Huangfu. Tanyun, aku tahu kamu adalah orang yang sangat penyayang. Aku menyarankan kamu untuk mundur. Jika tidak, kepala istana ini akan menghancurkan setiap kota yang aku lewati. Tanyun, kepala istana ini berinkarnasi hanya untuk menghabisimu." Sang guanya berpikir bahwa dengan kepribadian Tanyun akan berhenti mengejar demi keselamatan orang banyak. Mata Tanyun merah. Dia meraung dengan panik dan kemudian mengejar sang guanya. Seperti yang dikatakan Sensubing sebelumnya, dia tidak peduli seberapa mahal harganya. Sang guanya tidak boleh dibiarkan pergi. Tanyun tahu bahwa jika dia tidak menghabisi sang guanya, maka akan ada lebih banyak orang yang akan mati di masa depan. Pada saat ini, ratusan orang di depan sang guanya menangis dan berkata, "Kepala sekte, tolong selamatkan kami. Kepala sekte, kami mohon. Kami belum ingin mati." Sang guanya menatap Tanyun yang telah muncul 1,2 juta mil jauhnya. Lalu dia berteriak, "Tanyun, apakah kamu benar-benar peduli dengan hidup mereka atau tidak?" Tanyun berkata, "Aku secara alami peduli, tetapi aku tahu bahwa lebih baik menghabisimu. Jika tidak, akan ada lebih banyak orang yang tidak bersalah yang dihabisi olehmu di masa depan. Jika kamu masih memiliki rasa kemanusiaan, jangan mengancamku dengan nyawa mereka. Itu tidak berguna. Kali ini, aku pasti akan menghabisimu." Setelah mendengarkan, mata sang guanya menunjukkan tatapan marah. Lalu dia berkata, "Baiklah, bagus sekali. Karena aku tidak bisa mengancammu, maka aku akan mulai menghabisi mereka." Sang guanya melambaikan tangan kanannya. Ratusan orang di depannya tiba-tiba berubah menjadi hujan darah. Kemudian sang guanya melarikan diri. Namun seiring berjalannya waktu, kecepatannya melambat. 10 hari kemudian, ketika Tanyun dan Sensubing muncul 800.000 mil jauhnya dari sang guanya telah muncul di atas sebuah kota lainnya. Sang guanya berhenti sejenak. Telapak tangan kanannya tiba-tiba menekan ke bawah. Kekuatan spiritual yang kuat menghantam kota itu. Melihat adegan itu, wajah Tanyun tidak menunjukkan kekhawatiran. Alasannya karena saat Tanyun mengejar sang guanya 10 hari yang lalu, Tanyun sambil melepaskan
kesadaran spiritualnya seluas 150 juta mil dan meminta orang-orang untuk segera bersembunyi. Penguasa kota yang mendengarkan transmisi suara Tan Yun 4 jam yang lalu, dia segera memanggil semua kultivator yang ada di kota untuk membantu orang-orang biasa mengambil barang berharga mereka dan melarikan diri. Sekarang sang guanya tidak tahu bahwa dia sedang menyerang kota yang sudah kosong. Dalam beberapa napas, bangunan di kota dengan radius ratusan ribu mil berubah menjadi reruntuhan oleh serangan sang guanya. Setelah serangan itu, sang guanya menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mengecek keadaan kota. Setelah mengeceknya, dia menemukan bahwa kota itu sudah kosong. Itu membuat paru-parunya hampir meledak karena marah. Sang guanya berkata, Tan Yun pasti mengirim transmisi suara dan membuat mereka semua melarikan diri terlebih dahulu. Tan Yun berkata, mungkinkah aku akan membiarkan orang-orangku dihabisi olehmu begitu saja? Setelah berbicara, Tan Yun berhenti berbicara omong kosong dengan sang guanya. Lalu dia mengejar sang guanya bersama dengan Sen Subing. Dalam 4 bulan berikutnya, sang guanya terbang langsung dari dinasti Tang ke kota perbatasan dengan dinasti Qingcheng di sebelah timur. Sang guanya melewati ribuan kota di sepanjang jalan, tetapi dia sangat marah karena tidak menemukan seorang pun. Ribuan kota semuanya sudah dalam keadaan kosong. Melalui kesadaran spiritual Tan Yun yang kuat, dia terus meminta semua orang untuk pergi. 1 jam yang lalu, sayap yang merupakan jimat abadi asli tingkat menengah telah menghilang. Itu berarti kekuatan jimat telah habis. Tan Yun yang membawa Sen Subing muncul lebih dari 200.000 mil di belakang sang guanya. Cedera sang guanya telah lama pulih, tetapi kecepatan terbangnya sedikit lebih lambat dari Tan Yun. Meski begitu, sang guanya masih tertawa. Sambil melarikan diri, sang guanya berkata, Tan Yun, kecepatanku hanya sedikit lebih lambat darimu. Ketika kamu menyusulku, aku telah melarikan diri ke alam rahasia Wang Fu. Saat itu, aku akan punya cara supaya kamu tidak bisa menemukan diriku. Tepat ketika sang guanya bersemangat, tiba-tiba suara wanita cantik terdengar dari depannya. Jika kamu ingin melarikan diri ke pegunungan hukuman surgawi, maka kamu harus bertanya kepada wakil kepala sekte ini, apakah aku mengizinkan kamu atau tidak. Sang guanya melihat sekeliling dan melihat pemandangan yang membuatnya takut. Pada saat ini, 30.000 mil di depannya adalah area pusat kota Wang Yue yang mencakup area seluas 2 juta mil. Di masa lalu, Feng Qingchen memerintahkan perluasan kota Wang Yue, menyebabkan kota Wang Yue menguasai kota-kota kecil di sekitarnya. Sekarang kota suci Wang Yue merupakan kota terbesar dari dinasti Qingcheng, bahkan di benua hukuman surgawi. Area pusat dari kota suci Wang Yue adalah bekas rumah keluarga Tan. Pada saat ini, ada patung batu manusia yang menempel langsung ke awan. Patung batu itu adalah Tan Yun. Toba Yingying memimpin untuk naik dari bawah patung batu. Dia muncul di langit ratusan ribu kaki. Dia menghalangi jalan sang guanya secara langsung. Setelah itu, beberapa sosok menyusul naik ke langit. Mereka adalah Meng Yi, Xiao Yuqin, Feng Qingchen, Gongsun Ruoxi, dan Tang Yongsheng. Kecuali Feng Qingchen dan Gongsun Ruoxi yang sekarang berada di alam eklosion tingkat ke-7. 5 sisanya berada di alam eklosion tingkat ke-9. Sang guanya memandang semua orang. Ekspresinya menjadi sangat serius. Sang guanya memikirkan identitas Toba Yingying. Dia tahu bahwa meskipun Toba Yingying hanya di alam eklosion tingkat ke-9, tetapi sang guanya jelas bukan lawannya. Di dalam hatinya, kecuali Toba Yingying, yang lain sangat lemah. Sang guanya bergumam, di antara 6 gadis itu, aku tidak bisa mengalahkan Toba Yingying. Ada juga 2 wanita di alam eklosion tingkat ke-7 yang bukan wanita Tan Yun. Jika aku menangkap mereka berdua, Tan Yun mungkin tetap akan mengejarku. Sang guanya merenung. Dia mengunci mangsanya pada Nagong Yuqin tanpa menunjukkan ekspresi apapun, karena dia tahu bahwa Nagong Yuqin adalah wanita Tan Yun.
ketika dia mengambil keputusan. Tanyun berjarak 100.000 mil di belakang. Sang guanya berkata, kepala istana ini akan bertarung dengan kalian. Sang guanya memegang pedang darah dan berpura-pura menyerang Gongsun Roxy. Ketika Toba Yingying dan Tang Mengyi hendak mengepung sang guanya, tiba-tiba sang guanya berbalik ke arah Nanggong Yukin. Sang guanya tidak menggunakan teknik sutra Kaisar Abadi ke-6. Dia takut secara tidak sengaja akan menghancurkan Nanggong Yukin. Dihadapkan dengan sang guanya yang datang dengan kecepatan tinggi, Nanggong Yukin berkata dengan ringan, apakah kamu pikir aku ini lemah? Sang guanya sedikit bingung, mengapa Nanggong Yukin tidak takut pada dirinya. Sang guanya semakin bingung, karena Tang Mengyi dan Te Xianer dan yang lainnya acuh tak acuh ketika mereka melihat bahwa dirinya sedang menuju Nanggong Yukin. Mereka semua terlihat seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Tepat ketika sang guanya bingung, Tanyun dan Sen Subing menghalangi jalan sang guanya dari kejauhan. Tanyun memandang sang guanya, lalu dia berkata, sang guanya, apakah kamu berencana untuk menangkap Yukin dan mengancamku? Selama kamu bisa mengalahkan Yukin, aku Tanyun akan mengampunimu. Dalam hati Tanyun, kebenciannya pada sang guanya telah mencapai tingkat yang tidak ada habisnya. Dia tahu bahwa hal yang paling kejam bagi musuh bukanlah menghabisi musuh, tetapi sebaliknya, yaitu membuat mental musuh hancur. Tujuan Tanyun sangat sederhana. Dia memberikan harapan pada sang guanya, tetapi nanti harapan itu akan dihancurkan. Sang guanya berkata, Tanyun, apakah kamu serius? Tanyun berkata, aku selalu menepati apa yang aku katakan. Tanyun menatap pada Tang Yongsheng dan yang lainnya. Lalu dia berkata, mundurlah terlebih dahulu, beri dia kesempatan untuk menangkap Yukin. Tang Yongsheng dan yang lainnya berhampuran dan mengelilingi sang guanya dan Nanggong Yukin. Pada saat ini, Tanyun berbicara lagi. Tentu saja, aku memiliki syarat untuk memberimu kesempatan seperti ini. Sang guanya berkata, cepat katakan saja. Tanyun mengelurkan jari dan perlahan menuju ke dasar lautan awan. Lalu dia berkata, ini adalah kampung halamanku. Aku tidak ingin pertempuran merusak kampung halamanku. Syaratku adalah kamu dan Yukin akan bertarung di atas langit setinggi 1 juta mil. Setelah mendengarkan, sang guanya berkata, baiklah, tapi kamu tidak boleh ikut campur. Tanyun berkata, tidak masalah. Sang guanya adalah reinkarnasi dari Kaisar Abadi ke-6. Sementara Nanggong Yukin tidak hanya menerima warisan Dewa Hong Huang, tetapi juga memiliki pedang Dewa Hong Huang. Jadi tidak ada keraguan, Nanggong Yukin yang akan menang. Nanggong Yukin berkata, ayo bertarung. Sang guanya berkata, aku memang bukan lawan Tanyun, Sen Subing dan Toba Yingying, tetapi melawanmu pasti aku menang. Pada akhirnya kedua wanita itu naik ke lautan awan. Alasan mengapa sang guanya mengatakan bahwa dia bukan lawan Tanyun dan kedua orang lainnya itu karena identitas Tanyun, Sen Subing dan Toba Yingying di masa lalu. Adapun Nanggong Yukin, dia tidak takut. Tapi kemudian, ketika cincin Kiangkun Nanggong Yukin melintas dan pedang berwarna abu-abu kuno keluar, sang guanya tiba-tiba menatap Nanggong Yukin dengan mata lebar. Sang guanya sepertinya memikirkan sesuatu. Dia sangat ketakutan. Dia gemetar dan berkata, Hong Huang, itu pedang Hong Huang. Bagaimana bisa di tanganmu? Mungkinkah kamu adalah reinkarnasi dari Dewa Hong Huang? Tidak, tidak. Dewa Hong Huang adalah seorang pria. Bahkan jika dia bereinkarnasi, tidak mungkin menjadi seorang wanita. Pada saat ini, sang guanya tampak sangat ketakutan. Dahinya penuh dengan butiran keringat. Sebuah gambar muncul di benaknya. Dalam gambar, ketika dia secara pribadi diangkat menjadi Kaisar Abadi ke-6 oleh Hongmeng Supreme di masa lalu, ada dewa raksasa dengan ketinggian 100.000 kaki yang tiba di alam abadi. Sang guanya ingat dengan jelas bahwa raksasa dengan ketinggian 100.000 kaki itu memiliki pedang yang disebut pedang Hong Huang. Ternyata raksasa itu adalah Dewa Hong Huang, salah satu dari 12 jenderal besar di bawah komando Hongmeng Supreme. Dia setenar Toba Yingying.
karena sang guanya dianugerahi posisi kaisar abadi ke-6 saat itu. Jadi ingatan tentang Dewa Hong Huang sangat jelas. Meskipun pedang Dewa Hong Huang telah menyusut berkali-kali lipat dibandingkan sebelumnya, tetapi sang guanya sekilas merasakan aura kuno bahwa pedang yang dibawa Nanggong Yukin adalah pedang Dewa Hong Huang. Segera, firasat buruk muncul secara spontan. Nanggong Yukin memandang sang guanya dengan dingin. Lalu dia berkata, "Aku bukan reinkarnasi dari Dewa Hong Huang. Aku baru saja mendapatkan warisannya. Kecepatanmu tidak secepat diriku. Jangan coba-coba melarikan diri. Kamu tidak bisa melarikan diri." Mendengarkan hal itu, sang guanya menahan kepanikan di hatinya. Matanya berangsur-angsur menjadi lebih tegas. Lalu dia berkata, "Jika kamu adalah reinkarnasi dari Dewa Hong Huang, aku memang takut padamu. Tetapi sayang sekali kamu bukan reinkarnasinya. Kepala istana ini bisa mengalahkanmu." Sang guanya segera menggunakan teknik sutra Kaisar Abadi ke-6 yang paling kuat. Dalam sekejap mata, pedang darah di tangan sang guanya terangkat ke udara. Lalu sang guanya masuk ke dalam pedang darah. Dalam kehampaan seperti riak air, pedang darah melonjak hingga 30.000 kaki. Ruang dengan radius 500.000 mil tampak runtuh. Pada saat yang sama, Nanggong Yukin menggunakan teknik pedang Dewa Hong Huang. Segera, tubuh Nanggong Yukin mengeluarkan aura kuno. Dalam sekejap mata, kekuatan kuno seperti naga mengelilinginya. Nanggong Yukin mengaitkan tangan kirinya di depan dadanya dengan kecepatan ekstrim, sementara tangan kanannya memegang pedang dan melambai-lambai. Ketika pedang darah yang seperti gunung muncul ribuan kaki di atas kepala Nanggong Yukin, tangan kiri Nanggong Yukin yang melambai membentuk segel di dadanya, dan tangan kanannya menebas pedang ke arah langit. Cahaya pedang putih yang memancarkan suasana sunyi dan kuno merobek kekosongan yang menyebabkan langit radius ratusan ribu mil terguncang. Cahaya pedang putih seolah-olah bisa menghancurkan segalanya, lalu bertabrakan dengan pedang darah. Dengan suara keras yang mengguncang langit dan bumi, saat cahaya putih bertabrakan dengan pedang darah, badai energi besar menyapu ke segala arah. Pada saat ini, langit benar-benar runtuh dan langit menjadi gelap. Nanggong Yukin memegang pedang Dewa Hong Huang. Dia berdiri di udara. Nanggong Yukin tidak perlu repot-repot melihat hasil dari tabrakan antara serangannya dan pedang darah, karena Nanggong Yukin percaya serangannya cukup untuk melukai sang guanya dengan serius. Seperti yang diperkirakan, ketika cahaya putih menghilang, ketika langit kembali damai, pedang darah yang panjangnya 3.000 kaki dihempaskan ke udara sejauh ratusan ribu kaki. Sang guanya berteriak, "Aku tidak percaya, aku tidak terima." Saat berikutnya, sang guanya yang terluka terbang keluar dari pedang darah. Dia buru-buru menyingkirkan pedang darah dan mencoba melarikan diri ke arah pegunungan hukuman surgawi. Jelas, sang guanya terluka parah. Dia lebih lemah dari Nanggong Yukin. Nanggong Yukin memegang pedang Dewa Hong Huang. Dia terbang melintasi langit dan muncul di belakang sang guanya. Ada tatapan licik di mata sang guanya. Dia tiba-tiba berbalik. Seberkas cahaya hitam dan berkilau dipancarkan dari tangannya. Ternyata itu ratusan jarum beracun. Sebelum sang guanya bisa melepaskan jarum beracun, kilatan darah tiba-tiba muncul. Nanggong Yukin melintas dari sisi sang guanya dan menebas tangan kanan sang guanya dengan pedangnya. Sang guanya yang terluka parah, dia mengeluarkan suara teriakan kesakitan. Nanggong Yukin berputar-putar dan menginjak dada sang guanya dengan kakinya. Dalam suara retakan tulang yang jelas, tulang rusuk sang guanya patah, dadanya terkoyak, dan dia jatuh dari langit sambil memuntahkan seteguk darah. Nanggong Yukin menukik ke bawah. Dia mengulurkan tangannya dan meraih leher belakang sang guanya. Dia membawa sang guanya ke langit dan muncul di depan Tanyun dan yang lainnya. Sang guanya menatap Tanyun dengan napas sekarat. Dia berkata, "Tuan, aku mengaku salah. Aku tidak ingin mati. Tolong ampuni putriku." Setelah Tanyun menolak dengan tegas, dia bertanya kepada orang di sekitarnya, apakah Niro sudah ditangkap. Toba Yingying berkata,
Tuan, ketika Nero melarikan diri dengan perahu roh, Suizian juga naik perahu roh. Sudah lebih dari 7 bulan, bawaan ini percaya bahwa dengan kekuatan Xian, dia pasti mampu menghabisi Nero. Setelah Tanyun mengangguk setuju, dia memandang sangguannya dan mencibir. Aku khawatir putrimu telah meninggal selama lebih dari setengah tahun. Mengapa kamu membiarkan aku mengampuni putrimu? Mendengarkan hal itu, sangguannya menatap Tanyun dengan sengit. Lalu dia berkata, cepat habisi aku saja. Aku memberitahumu, jika kamu naik ke alam abadi, pasti kamu akan mati. Selama kultivator yang naik dari benua hukuman surgawi akan diawasi ketat. Jika kamu naik ke alam abadi, pasti akan mati. Mendengarkan hal itu, Tanyun mengerutkan kening. Lalu dia mencibir, aku pasti akan pergi ke alam abadi. Tapi aku juga memberitahumu, aku tidak sebodoh itu. Aku tidak akan pernah mengatakan aku berasal dari benua hukuman surgawi. Setelah mendengarkan, sangguannya sepertinya memikirkan sesuatu. Dia mengejek, mengapa kamu ingin menyelinap ke alam abadi? Sebelum kamu naik ke sana, kamu juga pasti akan mati duluan. Tanyun berkata dengan angkuh, aku masih memiliki banyak trik, mereka tidak akan mudah mengenali diriku. Tanyun mengambil langkah di udara. Dia tersenyum dan bibirnya menempel di telinga sangguannya. Setelah mengatakan sesuatu, sangguannya melebarkan matanya dan menggelengkan kepalanya dengan keras. Tidak, kamu tidak bisa melakukannya. Kamu akan hancur berkeping-keping. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada seorang pun di alam fana yang bisa melakukannya. Tanyun berkata dengan enteng, jika orang lain tidak bisa melakukannya, bukan berarti aku tidak bisa melakukannya. Sekarang kamu akan mati dulu ketika aku mencapai alam abadi. Cepat atau lambat, aku akan menghancurkan alam abadi ke-6, kemudian menghancurkan alam abadi lainnya. Aku ingin mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Oke guys, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.